Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 211602041, berasal dari Prodi Manajemen Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai tasawuf falsafi, tokoh beserta ajarannya dari mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Riyadi MAG. Baiklah, saya akan menyampaikan materi-materi tersebut. Sebelum kita membahas mengenai tasawuf falsafi, mari kita cari tahu pengertian tasawuf itu sendiri. Tasawuf berasal dari beberapa kata. Pertama, tasawuf berasal dari kata sufa. Sufa yang adalah sebutan atau istilah bagi orang-orang yang hidup di sederhana dan bisa dikatakan miskin, yang jauh dari kesan glamor. Yang kedua adalah tasawuf berasal dari kata suf, yang arti benang wol. Sebutan orang-orang yang menggunakan baju berbahan wol atau bulu domba yang kasar, tidak seperti wol sekarang. Yang ketiga, tasawuf berasal dari kata safa, yang artinya orang-orang yang mensucikan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, kita akan masuk kepada materi inti, yaitu pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi secara bahasa bisa kita membagi jadi dua, yaitu antara tasawuf dan filsafat. Tasawuf artinya kecintaan terhadap Tuhan, sedangkan ilmu filsafat Islam adalah yang berkenaan dengan akal atau pikiran. Falsafi di sini adalah cara yang digunakan dalam bertasawuf. Tasawuf falsafi adalah sebuah aliran dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Tasawuf ini merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh yang diungkapkan dengan filosofis. Tasawuf ini tidak bisa dikatakan sebagai tasawuf yang murni, dikarenakan telah menggunakan pendekatan pikiran dan rasio, namun juga tidak bisa dikatakan filsafat yang seutuhnya karena didasarkan pada rasa. Dengan kata lain, tasawuf falsafi merupakan penggabungan antara rasa dan rasio. Secara istilah, dapat disimpulkan bahwa pengertian tasawuf falsafi adalah kajian terhadap Tuhan, manusia, dan sebagaimana yang menggunakan metode rasio dan akal. Aliran dalam tasawuf falsafi terkesan tidak jelas karena banyak istilah-istilah yang diungkapkan oleh tokoh-tokohnya. Dalam aliran ini yang tidak bisa dimengerti lantaran menggunakan istilah filsafat. Tokoh-tokoh dalam tasawuf falsafi pada umumnya mengerti dan akrab dengan ilmu filsafat. Mereka mempelajari filsafat barat, Yunani kuno, filsafat Islam, serta mengenal para filosof barat seperti Socrates, Aristoteles, seperti pemikiran-pemikiran filosofi Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Menurut Ibnu Khaldun, dikutip dari karyanya Al-Ma'rifat, objek dari kajian tasawuf falsafi ini ada 4. Yang pertama, latihan yang bersifat kebatinan atau rohaniyah dengan menggunakan rasa, intuisi dan introspeksi diri dengan tingkatan makam, hal dan rasa. Yang kedua, kajian tentang hakikat dari sifat-sifat Tuhan, malaikat, arsy, kursi, wahyu, kenabian, roh, hakikat, serta susunan kosmos dan penciptaannya. Biasanya para filosof dalam kajiannya dan latihan rohaniyahnya melakukan zikir-zikir dengan meninggalkan keduniaan dan membuka kekusukan terhadap Allah. Yang ketiga adalah peristiwa yang luar. Kejadian yang terdapat di alam ini atau kosmos yang mempengaruhi kekeramatan. Yang keempat, penggunaan teori dengan istilah yang filosofis. Istilah tersebut tidak bisa dipahami seutuhnya oleh masyarakat awam. Istilah tasawuf falsafi hanya bisa dimengerti oleh para tokoh tasawuf falsafi itu sendiri. Pada intinya, ciri dari tasawuf falsafi adalah menggabungkan antara pemikiran atau rasionalitas dengan perasaan atau dalam kurung zuk. Aliran ini mendasarkan pada dalil, nakli, dan diungkapkan dalam istilah filosofis. Adapun tokoh-tokoh tasawuf falsafi
Yang pertama adalah Ibnu Arabi. Nah, nama lengkap dari Ibnu Arabi yaitu Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'il Al-Haytami. Beliau dilahirkan di Murcia, daerah Andalusia Tenggara, Spanyol, pada tahun 560 Hijriah. Ia tinggal di Hijaz dan wafat di sana. Pada tahun 638 Hijriah, karya Ibnu Arabi yang paling fenomenal adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis pada tahun 1201 Hijriah. Ajaran dari Ibnu Arabi ada 3. Yang pertama, Wahdat Al-Wujud, kesatuan wujud atau dalam kurung kesatuan wujud. Intinya, wujud dari semua makhluk itu adalah satu, yaitu wujud dari kaliknya. Yang nomor 2, Hakikat Muhammadiyah. Lanjutan dari Wahdat Al-Wujud adalah Hakikat Muhammadiyah, yang menurut Ibnu Arabi bahwa penciptaan alam semesta ini adalah pelimpahan dari wujud yang satu, yaitu Tuhan. Dari yang satu, lalu lahirlah semua wujud dengan segala proses penciptaannya. Yang ketiga, Wahdat Al-Adiyan. Turunan ketiga dari Wahdatul Wujud adalah Wahdatul Adiyan, yaitu kesamaan agama. Semua agama itu adalah satu, yang bersumber dari Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Al-Jilli. Nama lengkap Al-Jilli adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jilli yang lahir pada tahun 1365 Masehi dan wafat pada tahun 1417 Masehi. Beliau lahir di jalan provinsi di selatan Kaspi. Tempat lahirnya Jilli yang kemudian menjadi nama dari Al-Jilli. Beliau adalah sufi yang terkenal di Baghdad. Ia pernah berguru pada tokoh Qadariyah yaitu Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi dari India. Ajaran dari Al-Jilli sendiri adalah satu, insan kamil. Pemahaman tentang insan kamil atau manusia sempurna sebagai wujud dari Tuhan yang diumpamakan sebagai cermin. Seseorang tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan cermin. Yang nomor 2, ajarannya yaitu makamat. Dalam makamat ini merumuskan tahapan atau tingkatan yang harus dilalui seseorang sufi adalah Islam, iman, ihsan, salah, sahadah, sidqiyah, dan kurbah. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Sab'in. Nama lengkap dari Ibnu Sab'in adalah Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nasir. Beliau lahir tahun 614 Hijriah di Murcia. Ibnu Sab'in adalah anak dari keluarga bangsawan yang hidup berkecukupan. Namun beliau memilih untuk mengasingkan diri dari segala bentuk kemauan dari harta orang tuanya. Beliau mempelajari ilmu-ilmu seperti bahasa, sastra Arab, ilmu agama, ilmu fikih, serta ilmu filsafat dan logika. Ajaran dari Ibnu Sab'in sendiri ialah pertama, kesatuan mutlak. Kesatuan mutlak adalah ajaran pemahaman tentang wujud itu hanya satu wujud, yaitu wujud Tuhan. Yang kedua adalah menolak paham Aristotelian. Intinya Ibnu Sab'in berusaha menyusun logika baru yang membantah adanya konsep jamak. Konsep ini sendiri disusun untuk mencapai kesatuan mutlak tadi. Menurut Ibnu Sab'in, logika ini menggunakan penalaran ketuhanan atau ilahi. Pemikiran ini yang membuat manusia melihat dan mendengar sesuatu yang baru yang belum pernah dilihat dan didengar sekalipun. Itulah sedikit ulasan pengenalan mengenai tasawuf falsafi. Ini merupakan aliran tasawuf murni yang kemudian dibagi menjadi beberapa aliran, yaitu falsafi, akhlaki, dan al-mali. Tasawuf falsafi dapat disimpulkan sebagai pemahaman tasawuf yang menggunakan metode filsafat, namun tetap mempertahankan rasa. Jadi sekian tentang materi saya mengenai tasawuf falsafi, tokoh beserta ajarannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.